Pak Kiai, ada anak durhaka selama kedua orang tuanya itu masih hidup. Namun, tatkala kedua orang tuanya meninggal, dia sangat menyesal dan baru sadar akan jasa dan pengorbanan kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya masih hidup. Yang saya tanyakan, apakah masih bisa diterima taubatnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal? Tobatnya, namanya tobat itu ya yang menerima adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu haknya Allah kan gitu ya. Tapi memang kita diperintahkan untuk tobat tatkala kita ini banyak melakukan dosa. Begitu ya. Gimana kalau dosanya durhaka kepada kedua orang tuanya tatkala kedua orang tuanya masih hidup? Caranya adalah berbuat baik, namanya orang sadar gitu ya. Sadar tobat kan gak mesti waktunya kapan. Kayak sekarang ini ada istilahnya kawan-kawan kita yang ingin hijrah istilahnya ya. Asalnya pelaku maksiat, mungkin preman gitu ya. Yang saya lihat di medsos itu anak banyak tatuan-tatuan gitu. Akhirnya dia tobat. Apakah bisa diterima? Ya bisa lah. Kalau memang dia tobatnya taubatan nasuha, benar-benar taubat. Demikian juga tatkala anak, misalnya anak itu masih dalam asuhan kedua orang tuanya, masih hidup orang tuanya. Ternyata anaknya ini nakal. Sampai orang tuanya meninggal dunia. Kalau tadi saya katakan preman tadi ya, yang anak-anak hijrah itu ya. Orang hijrah dalam dunia ini kan tidak menunggu orang tuanya meninggal atau tidak meninggal. Ada di antara anak-anak yang hijrah itu orang tuanya masih hidup, akhirnya taubat, kan gitu ya. Tapi tidak jarang orang tuanya sudah wafat baru sadar ikut hijrah. Kasarannya kan begitu. Gimana? Ya bisa saja diterima oleh Allah SWT tobatnya. Cuman kan ada caranya. Kalau tobatnya diterima pun tidak diterima, bisa diterima kalau ikhlas. Kalau benar-benar ingin taubat. Ya, karena dosa yang tidak diterima tobatnya itu oleh Allah SWT, ini waktunya maksudnya malam yughorghir, selagi nafasnya itu belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, sudah nazak, mau mati, kemudian dia tobat, astagfirullahaladzim, itu sulit diterima. Tapi selagi matinya masih besok, ini ada anak nawakal matinya masih besok. Sekarang ini tobat dia. Masih bisa diterima oleh Allah SWT. Tidak masalah itu ya, diterima. Begitu ya, kan ada hadis yang menerangkan seperti itu. Nah, ringkas cerita cara seorang anak yang durhaka ingin tobat sedangkan kedua orang tuanya ini sudah wafat. Caranya gimana? Pertama, dia harus banyak beribadah untuk dirinya sendiri. Ya. Memperbanyak ibadah. Yang kedua, mendoakan kedua orang tuanya. Memohonkan ampun untuk diri sendiri dan untuk kedua orang tuanya. Misalnya, Robbi firli wali walidai. Ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Itu yang diperbanyak. Artinya apa? Dia ini sekarang peduli kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat. Kemudian ndaklah anak tersebut banyak bersedekah. Caranya bersedekah gimana? Bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Walaupun ini anak miskin, dia bulan ini misalnya hanya punya uang 50.000. Ya, maka ndaklah dia mengambil uang sebut saja 10.000 dibagi 2. Ini kedua orang tuanya sudah wafat ya. Yang 5.000 atas nama bapaknya, yang 5.000 atas nama ibunya. Disumbangkan ke pembangunan masjid misalnya. Ya, atau ke pembangunan pesantren, atau tempat-tempat yang baik, tempat ibadah lainnya ya, milik umat Islam. Apa sajalah. Atau kemaslahatan umum misalnya. Begitu. Pokoknya dia ini bersedekah atas nama ayah dan ibunya. Walaupun cuma 5.000 dan 5.000. Harus sering begitu. Agar apa? Ya agar orang tuanya di kuburan menjadi senang. Anakku sudah sadar karena orang yang sudah meninggal dunia itu masih paham, mengerti sekali menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa yang dilakukan oleh keluarganya. Begitu. Kemudian dia juga berusaha untuk
mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kalau kebetulan ini ya, ayahnya seorang ustadz misalnya, maka dia hendaklah belajar ilmu agama agar menjadi ustadz seperti ayahnya. Biar apa? Bisa melanjutkan dakwah dari ayahnya begitu. Kalau ibunya ahli zikir misalnya, dicari apa itu yang dibaca oleh ibunya tatkala zikir. Begitu. Kalau sudah ketemu, oh ibuku ini ternyata setiap malam membaca surat Yasin. Ba'dal maghrib sampai isya misalnya ya. Atau surat Tabarok, Al-Mulk. Ya maka dia berupaya untuk mengamalkan apa yang biasa dibaca oleh ibunya. Yaitu surat Yasin atau surat Al-Mulk, Tabarok. Nah, dia amalkan. Atas dasar apa? Melanjutkan kebiasaan baik ibunya. Maka di sini anak tersebut bisa membahagiakan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu caranya ya. Kemudian juga dia aktif ziarah, membersihkan makam kedua orang tuanya, merawatnya. Kalau kita kan warga Ahlussunnah wal Jamaah, mengadakan tahlilan, mengajak famili-familinya atau tetangga kanan kirinya, begitu. Ya, kalau ini yang dilakukan ya insya Allah, pertama kedua orang tuanya menjadi senang dan akan memberikan maaf walaupun sudah di alam kubur, dan Allah SWT menerima tobat si anak yang mantan anak nakal tadi itu ya. Begitu caranya. Paham ya? Baik.